Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan fatwa dan yurisprudensi dalam konteks fikih Islam dan hukum konvensional. Yang pertama ialah kedudukan fatwa dalam konteks fikih dan Islam. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabi'in dan taujih. Tabi'in artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi tabi'in dan taujih dalam fatwa ialah terikat fungsi keulamaan, sehingga fatwa syariah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat. Kedudukan fatwa dalam konteks hukum konvensional berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat 5 sumber hukum. Adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim atau yurisprudensi, traktat, serta doktrin atau pendapat pakar atau ahli hukum. Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Yurisprudensi dalam hukum Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum, pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilakukan melalui perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia. Meskipun demikian, putusan pengadilan atau yurisprudensi juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Yurisprudensi dalam konteks hukum konvensional. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, berdasarkan asas konkordansi, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Yurisprudensi dalam sistem civil law berarti putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan keasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.